Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena anugerahnya kita boleh ada sampai saat ini. Kita akan beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Dengan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan pernyataan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mulai dengan ibadah kami. Tuhan Yesus tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Guru Herlin. Sebelumnya kita naikkan pujian Berani Tampil Beda. Bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan pada saat ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mengerti firman Tuhan dan kami tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini, kiranya boleh jadi dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, beberapa minggu terakhir kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Anak-anak masih ingat apa saja itu? Oke, kita urutkan satu persatu ya. Yang pertama apa? Benar, ikat pinggang kebenaran. Terus yang kedua, baju sirah keadilan. Benar. Yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Terus yang keempat apa? Perisai iman. Benar. Dan yang kelima, ketopong keselamatan. Nah, dan yang keenam hari ini kita akan belajar tentang pedang roh. Anak-anak, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Guru baca ya.
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sekali lagi, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Anak-anak, pedang yang digunakan oleh tentara Romawi pada zaman dulu itu disebut gladius. Gladius, gladius. Pedang ini itu dipakai oleh tentara, prajurit, bahkan seorang petarung Romawi pada zaman itu. Dan biasanya pedang ini akan ditaruh di pinggang agar ini gampang untuk diambil dan dipakai untuk menyerang musuh. Anak-anak, sebenarnya apa kegunaan pedang bagi seorang prajurit? Nah, Bu Guru akan jelaskan. Jadi, bagi seorang prajurit, pedang itu gunanya untuk bertahan dan untuk menyerang. Nah, kalau perlengkapan senjata yang lain seperti ketopong, seperti baju sirah, seperti perisai dan lain-lain itu untuk bertahan atau untuk melindungi diri kita dari serangan. Tetapi pedang itu gunanya untuk menyerang musuh. Nah, karena itu penting ya bagi seorang prajurit untuk tahu, untuk bisa dan untuk terampil menggunakan pedangnya dengan baik. Nah, supaya dia bisa menyerang musuh dan bahkan untuk mengalahkan musuh. Anak-anak, sebagai prajurit atau murid Kristus, kita juga sedang berada dalam peperangan melawan iblis dan tipu muslihatnya. Jadi iblis itu akan terus mempengaruhi kita, akan terus menggoda kita supaya kita berpikir yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak benar. Bahkan iblis akan terus mempengaruhi kita supaya kita ragu-ragu atas keselamatan kita. Bahkan iblis akan selalu menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Dan itu yang harus kita lawan. Anak-anak, pedang roh yaitu firman Tuhan bisa menolong kita untuk mengalahkan iblis dan tipu muslihatnya. Nah, tadi kalau seorang prajurit harus tahu, harus terampil menggunakan pedangnya untuk bisa menyerang dan mengalahkan musuh, kita juga sebagai murid Kristus, sebagai prajurit Kristus harus tahu firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus tekun membaca, merenungkan, mengingat, dan yang paling penting kita harus melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Jadi, semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita tahu firman Tuhan, kita akan senantiasa melakukan kehendak Allah. Dan semakin kita tahu firman Tuhan, kita akan semakin punya cara untuk menolak, untuk melawan iblis dengan segala kebohongannya. Nah, anak-anak, bagian yang terakhir Bu Guru akan bacakan dari satu bagian firman Tuhan di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ada 4 manfaat firman Tuhan yang dituliskan di ayat ini. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita itu selamat hanya oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan baik kita. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Contohnya, ketika kamu berbohong, melakukan dusta, ya, kamu akan diingatkan oleh firman Tuhan bahwa firman Tuhan mengatakan jangan berdusta. Atau ketika kamu menyontek atau berencana untuk menyontek, kamu akan mengingat firman Tuhan yang mengatakan jangan mencuri. Nah, kemudian manfaat firman Tuhan yang ketiga yaitu untuk memperbaiki kelakuan. Misalnya begini, kamu yang sebelumnya mungkin kamu adalah anak yang pemarah, suka maki, suka berkata kasar, atau mungkin egois, tidak peduli orang lain. Tapi dengan firman Tuhan, kita tahu di firman Tuhan ditulis kita harus hidup saling mengasihi. Nah, kemudian
yang terakhir, yang keempat, manfaat firman Tuhan yang kita lihat di sini yaitu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maksudnya apa? Ketika kita semua belajar firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, maka kita akan terus belajar untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi anak-anak ingat, kita harus rajin belajar firman Tuhan, ya, membaca, merenungkan, mengingat, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami bisa mengingat firman Tuhan ini dan melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan untuk keadaan kami saat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap orang yang masih harus bekerja di luar sana. Juga para medis, pemerintah, dan juga aparat yang terus bekerja. Tuhan yang menolong, berikan mereka kekuatan dan sukacita untuk mereka tetap bersungguh-sungguh bekerja. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu memulihkan keadaan ini Tuhan. Ampuni segala kelemahan kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai prajurit Kristus, kita harus rajin baca Alkitab dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.